Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi untuk kesempatan kami boleh kembali berkumpul di dalam ruang pemberitaan firman Tuhan di kesempatan Rabu malam hari ini. Mari Tuhan suci dan kuduskan kami senantiasa, layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan dan belajar firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami selepas mendengar firman-Mu, kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan, sehingga Roh Kudus senantiasa memberikan penerangan dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk hidup di dalam seluruh kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus, kami mohonkan urapan Tuhan turun menaungi kami sepanjang pemberitaan ini Tuhan. Dalam Kristus Yesus, haleluya, amin. Pada kesempatan malam hari ini, di mana kita beberapa saat mendatang kita akan merayakan kesengsaraan Kristus dan kematian kebangkitan Kristus, kita boleh senantiasa belajar dari teladan Kristus, di mana Kristus sudah hadir dan memberikan hidupnya sebagai korban bagi kehidupan kita. Pengampunan yang besar melalui karya penebusan yang nyata sungguh dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Kita akan membaca nubuatan kitab Nabi Yesaya. Di dalam kitab Nabi Yesaya kita akan membaca dalam renungan malam hari ini pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita akan berbicara tentang pengampunan pada malam hari ini. Bagaimana pengampunan dosa bisa terjadi oleh karena Kristus telah menderita. Yesus Kristus telah mati untuk mendatangkan pengampunan bagi kita. Dalam catatan Injil Lukas yang selalu ini dibacakan pada peristiwa kesengsaraan Kristus, Lukas 22 ayat yang ke-44 sampai 46. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudaraku, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Catatan ini mengatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia menderita. Ia sangat ketakutan. Ya, perhatikan. Ia sangat tertekan. Seorang yang di bawah tekanan, ya, dalam istilah medis hematidrosis, ya, dalam sebuah tekanan, ya sehingga kemudian keringatnya ini seperti tetes-tetes darah, ya, bertetesan, ya, seperti titik-titik darah yang bertetesan, ya. Itu disebut juga komhidrosis, ya, jaringan yang pecah mengeluarkan darah akibat dari tekanan pada jiwa manusia. Nah, ini bahwa bukti bahwa dosa dan keangkuhan keegoisan kita sudah diselesaikan Tuhan. Kesombongan kita sudah diampuni. Dia begitu tertekan. Dia begitu menderita karena keadaan manusia, karena keangkuhan, karena dosa keangkuhan, karena dosa kesombongan. Dia sangat tertekan dan menderita. Kita sudah diampuni. Oleh karena Kristus telah mengambil bagian untuk pengampunan dosa kita. Maka judul firman Tuhan malam ini mengenai pengampunan dosa, kita harus betul-betul merespon. Peristiwa kematian Kristus memberikan isyarat kepada kita bahwa kita harus kembali kepada pengampunan Tuhan. Tanpa pengampunan kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kita melihat dalam catatan Injil Markus. Tadi catatan di dalam doa Yesus di Getsemani. Dia mengambil alih kehidupan kita yang tertekan karena dosa. Ya, dia sangat tertekan. Dia sudah mengambil alih kehidupan yang tertekan itu. Sehingga kita dibebaskan, diampuni
dari ketertekanan itu. Markus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-17. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Perhatikan di sana. Ayat 18-19. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Bayangkan, setelah dikenakan mahkota duri yang tajam itu, para prajurit memukul kepala Yesus dengan keras. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, istana Herodes ini, saudaraku, dia dimahkotai duri. Dosa pikiran kita, dosa di dalam otak kita ini diampuninya. Darah yang mengalir dari kepalanya itu menyucikan pikiran kita dari segala kejahatan pikiran kita. Ini menjadi penting, pengampunan di dalam pikiran kita. Kalau tidak, maka pikiran kita akan terkutuk. Kita akan menjadi orang-orang yang terkutuk. Pikiran kita menjadi jahat. Tapi Tuhan yang menanggung penderitaan lewat kepalanya yang dimahkotai duri, lalu dipukul dengan sebatang bambu atau bulu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa karya Tuhan dalam pengampunan dosa. Yang kedua, dosa pikiran kita diampuninya dengan mahkota duri di kepalanya. Kemudian kita lihat ia dicambuk. Peristiwa ini mengingatkan kita di mana besok Jumat kita akan merayakan. Kita akan menikmati juga persekutuan dengan korban Kristus di dalam perjamuan Tuhan. Biar persiapan malam hari ini kita boleh diingatkan kembali. Di mana bagian yang ketiga dia dicambuk. 2 Korintus, kita coba lihat catatan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, ya. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Perhatikan. Kebiasaan memukul, mencambuk ini, 40 kurang 1. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dicambuk 39 kali, dipukuli, ya. Luka-luka di tubuhnya, ya. Luka-lukanya di tubuhnya ini menyembuhkan tubuh kita dari kelemahan dan sakit penyakit jasmania, penyakit-penyakit lahiriah kita. Bahkan yang terlebih, oleh bilur-bilurnya segala penyakit dosa yang tidak mungkin bisa. Tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan penyakit dosa. Penyakit karena dosa hanya oleh pengampunan Kristus. Diampuni dosanya, kata firman Allah, maka disembuhkan dalam mereka. Diampuni segala kesalahan mereka, dosa mereka, dipulihkan dalam mereka. Jadi ini penting sekali. Jadi cambuk 30, dipukul 39 kali, dicambuk luar biasa dengan cambuk yang bermata kail, saudara. Sehingga daging-dagingnya tercabik, ya, dalam catatan penganiayaan itu, saudaraku. Ya, dia juga mengampuni lewat tubuhnya, saudara, yang dilukai. Dia juga mengampuni lewat tubuhnya yang dipecah-pecahkan, dicabik-cabik. Tubuhnya dihancurkan guna pengampunan dosa atas tubuh kita yang menyebabkan sakit penyakit karena dosa. Dan penyakit itu disembuhkan oleh karena pengampunan oleh bilur-bilur Tuhan. Maka setiap kali kita menikmati perjamuan Tuhan, saya rindu kita semua memandang penuh hormat kepada tubuh dan darah Kristus yang diperlambangkan dengan roti dan air anggur dalam perjamuan Tuhan, yang sesungguhnya adalah tanda persekutuan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kemudian dalam catatan yang lain, ya, kedua tangan dan kakinya dipakukan pada kayu yang kasar itu. Dalam 1 Petrus, Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam 1 Petrus, ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan, di atas kayu salib, ya, ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tubuhnya tergantung, di mana tangan dan kakinya terpaku, tertutup
pada paku yang tertancap di kayu itu. Dan tubuhnya menggantung di sana. Yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tangan dan kaki yang terpakukan adalah dosa perbuatan kita. Dosa perbuatan kita, langkah-langkah kita yang berdosa. Perbuatan-perbuatan tangan dan kaki kita yang berdosa. Itu telah diampuninya. Dengan memakukan dirinya. Ya, dirinya yang terpaku di atas kayu salib. Tangan yang terpaku. Dengan paku yang kasar itu. Dengan kayu yang kasar itu. Paku yang cukup besar menancap itu. Telah menyelesaikan dosa perbuatan kita. Bapak Ibu, ini penting kita pahami. Dosa perbuatan kita begitu banyak sepanjang masa-masa hidup kita. Kita penuh dengan segala kesalahan. Namun bersyukur ketika kita mengenal Dia dan percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari darah yang mengalir pada tangan yang terpaku dan kedua kaki yang terpaku itu. Di dalam Ibrani 9 ayat 14 mengatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Orang-orang yang beribadah harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kejahatan. Barang siapa berpaling kepada Allah, firman Allah mengatakan dia harus percaya Allah itu ada. Dan kita yang beribadah kepada Tuhan sudah seharusnya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena seluruh perbuatan kita yang sia-sia itu telah ditanggungnya, telah disucikannya dari perbuatan yang sia-sia itu. Supaya kita dapat menyembah Tuhan, dapat beribadah kepada Tuhan secara baik, secara benar. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting kita sadari bahwa tanpa perbuatan yang diampuni, kita masih akan dibebani terus masa lalu dengan perbuatan-perbuatan yang memberatkan hidup kita di masa-masa mendatang. Kalau Tuhan berkenan, kita umur panjang. Kita bisa memberitakan pengalaman-pengalaman hidup yang baik dalam catatan hidup kita. Oleh karena kita sudah diselamatkan. Oleh karena kita sudah diampuni. Maka kita dapat leluasa melakukan aktivitas rohani kita. Aktivitas jasmani kita. Secara benar menurut firman Allah. Karena itu yang dikehendaki di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian lambung yang ditikam. Saudaraku, di dalam Yohanes 19, Injil Yohanes 19 ayat yang ke-34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Keluar air dan darah dari lambungnya. Saudara, ini sulit Tuhan. Tanda penyucian hidup kita. Air dan darah itu menyucikan kita. Darahnya menyucikan hati nurani kita. Oleh baptisan yang dikerjakan Roh Kudus, air itu telah membasuh hidup kita dari kenajisan hidup jasmania kita. Sehingga kita boleh bangkit dalam kehidupan yang baru. Hidupan yang boleh dilahirkan lewat kehidupan Kristus melalui air dan darah yang keluar dari lambungnya. Keluar air dan darah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita sesungguhnya sudah disucikan rohani jasmani kita sebagai bentuk penebusan oleh pengampunan dosa yang dikerjakan Kristus. Penyucian hidup kita menjadi tanda kehidupan kita yang sudah baru dan dapat dipersembahkan. Ini membuka jalan bagi kita di hari-hari terakhir ini untuk kita terus mengasihi Tuhan, membawa hidup kita di dalam kehendak dan rencananya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Untuk berjalan kepada Bapa melalui Yesus Kristus harus melalui proses kebenaran di dalam hidup kita, saudara. Kita tidak mungkin mencapai surga dengan kehidupan Kristen yang tidak bersungguh-sungguh. Kehidupan yang penuh dengan persoalan. Kehidupan yang penuh dengan tekanan-tekanan yang seharusnya kita tidak alami. Tapi seringkali kita lebih senang. Ya, kita lebih senang
dengan kehidupan seperti itu. Padahal Tuhan sudah menawarkan untuk kita hidup benar, hidup tulus, hidup tanpa pikiran-pikiran yang sia-sia, hidup tanpa perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perasaan-perasaan yang seringkali kita timbulkan sendiri, bukan perasaan Kristus, tapi perasaan ego kita yang selalu mungkin ingin menang sendiri, ingin merasa benar, selalu ingin diutamakan, ingin dikedepankan, ingin dianggap penting, atau terlebih ingin diperhatikan. Tidak salah diperhatikan, tapi ketika kita merasa harus, ini harus kita pahami. Kita harus memakai perasaan Kristus, pikiran Kristus, yang bukan cuma mencari kesenangan diri kita, karena kita sudah ditebus. Kita harus menyenangkan Tuhan, kita harus menyenangkan orang lain juga, saudara. Tidak mudah, tapi ini harus kita mulai. Karena kalau tidak, kita akan terjebak dalam kepentingan-kepentingan kita sendiri. Pengampunan guna kemuliaan Tuhan, pengampunan dosa untuk kebebasan hidup kita menyembah Tuhan, untuk kebebasan hidup kita dalam menjalani aktivitas hidup tanpa tekanan dosa. Orang-orang yang masih tertekan sampai hari ini dengan rupa-rupa persoalan, kecemasan, kekecewaan, dan rupa-rupa masalah hidup yang membuat kita tidak bisa maju secara rohani. Ini harus dengan pengampunan dosa. Ini harus diselesaikan. Karena kalau tidak, kita akan binasa dengan diri kita sendiri. Kita perlu pengampunan Tuhan. Kita perlu. Karena pengampunan itu akan membuat kita berarti. Kita akan damai sejahtera dalam hidup ini. Tanpa pengampunan, hidup kita tidak akan damai sejahtera. Kita tidak mungkin beribadah dengan perasaan yang lain. Kita hanya bisa beribadah dengan rasa damai sejahtera dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan damai sejahtera. Ibrani 10 ini menjadi penting bagi kita sebagai ayat penutup. Ibrani 10 ayat yang ke-20 sebagai ayat pamungkas kita. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita bisa berjalan sekarang di dalam Kristus. Kita berjalan dalam kepribadian Kristus. Kita punya kepribadian yang baru. Pribadi Kristus ada dalam kita. Dia membuka jalan ini supaya kita bisa menyembah Tuhan. Kita tidak lagi mengagung-agungkan diri kita sendiri. Kita tidak lagi menganggap diri kita lebih penting dari siapapun. Tuhan lebih besar daripada diri kita. Tuhan lebih besar daripada persoalan pergumulan kita. Maukah kita percaya terus kepada Tuhan? Atau kita memilih lebih percaya kepada diri kita sendiri? Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, dalam mempersiapkan hari jelang hari peringatan kesengsaraan Kristus, saya berharap kita semua rendah hati. Kita bukan siapa-siapa. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Gak ada yang perlu kita merasa lebih atau apapun itu. Mari rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita menemukan pertolongan Tuhan, menemukan jawaban di dalam Tuhan lewat kerendahan hati. Beribadah dengan rendah hati, beribadah tanpa motivasi apapun selain hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, membalas setiap pengampunan Tuhan yang luar biasa dengan hidup yang benar, dengan hidup yang rendah hati, dengan hidup yang taat dan mengasihi Tuhan dan mau melakukan kebenaran. Maka saya jamin di dalam nama Yesus hidup kita akan baik-baik saja sepanjang kita bersama dengan Tuhan. Mungkin menurut kita tidak baik, tapi saya berani pastikan di dalam firman Tuhan semua baik-baik saja. Karena Tuhan yang mencipta dalam keadaan yang baik, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati dengan keadaan yang baik. Tuhan mengasihi kita. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, sudah diizinkan belajar firman Tuhan melalui pengampunan dosa, di mana sebentar lagi kami akan peringati kesengsaraan Kristus. Bila kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, jangan lagi kami hidup dalam kekerasan, merasa diri kami lebih penting daripada siapapun, atau merasa lebih kuat daripada siapapun. Kami butuh pengampunan Tuhan, kami butuh damai sejahtera Tuhan, kami butuh pemulihan, kami butuh kesembuhan, kami butuh kekuatan, kami butuh perlindungan darah Tuhan. Di luar Tuhan, kami akan mengalami rupa-rupa penderitaan. Di dalam Tuhan, ketika kami sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan. Ketika kami lemah, Tuhan sanggup menguatkan. Ketika kami dalam pergumulan, Tuhan mau mendengarkan pergumulan kami. Tuhan mau menolong, bekerja sama dengan kami. Terima kasih, Engkaulah Tuhan yang hidup, Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukannya dalam hidup kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan.
Malam ini hamba-Mu berdoa bersama umat-Mu yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan sehatkan, sembuhkan. Dan berdoa juga bagi Ibu Queen yang saat ini terbaring dirawat di rumah sakit Helsa. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan bagian-bagian tubuh yang sempat mengalami gangguan. Dan Bapak Edi juga yang sempat mengalami kurang sehat, tadi Tuhan juga jamah pulihkan. Dan mungkin juga ada jemaat-jemaat yang saat ini sedang sakit terbaring di rumah karena sakit. Atau mungkin juga sedang dalam mengalami proses berobat atau pemulihan. Mari Tuhan jamah, sembuh dan pulihkan. Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Yang dalam kesedihan Tuhan hiburkan, dalam duka cita Tuhan hiburkan. Yang dalam rupa-rupa persoalan kekurangan Tuhan tambahkan berkat-Mu, cukupkan. Bahkan yang dalam krisis keharmonisasikan, berikan harmonisasi damai sejahtera daripada Tuhan. Tutup bungkus jemaat-Mu, para suami, istri, berikan kesehatan, umur panjang dalam membina rumah tangga, membesarkan anak-anak, membimbing anak-anak. Tuhan berkati anak-anak kami dari tingkat balita, anak-anak remaja, pemuda, dewasa. Tuhan berkati pendidikan, pergaulan mereka, bahkan pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan berkati semua. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh, juga Tuhan berikan jodoh bagi mereka. Tuhan yang belum mendapatkan momongan, Tuhan juga berkati dengan berkat momongan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu, umat-Mu bersuka cita karena Tuhan. Dalam bidang-bidang pekerjaan mereka Tuhan berkati, yang berusaha berbisnis, berdagang keliling, berdagang di rumah, berbisnis online sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, di perbengkelan, di kendaraan, pertukangan. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Yang bekerja di rumah tangga juga Tuhan memberkati, pekerjaan sebagai penyedia jasa juga Tuhan berkati. Tuhan campur tangan semua ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga di rumah, Tuhan berkati. Para suami istri yang bekerja di perusahaan, Tuhan berkati mereka, lindungi posisi jabatan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka, melindungi, mengangkat mereka naik dan bukan turun ya Tuhan. Terima kasih dalam pergumulan, memiliki rumah tinggal, membangun usaha yang baru, dan berikan berkat bagi mereka semua. Terima kasih, berkati para orang tua kami, para lansia, janda, duda, hidup dalam kesendirian. Roh Kudus, Kau teman sejati, Kau mencukupkan damai sejahtera dan penghiburan, dan berkat pemeliharaan mengalir lewat keluarga, anak-anak, menantu, cucu semua. Para orang tua kami terlindungi, pulihkan, sembuhkan, sehatkan, dan berkati semua. Gereja di mana kami ada dalam program besok ibadah Jumat Agung, perjamuan kudus dan baptisan air, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Cuaca keamanan, keselamatan, dan seluruh rangkaian acara Tuhan berkati. Pada Minggu Paskah juga kami akan merayakan dengan ibadah dan perjamuan syukur, perjamuan kasih. Tuhan kiranya memberkati organisasi kami di mana kami ada tumbuh dan berkembang. Tuhan memberkati dari tingkat gereja lokal sampai tingkat nasional. Tuhan memberkati program sosialisasi anggaran dasar yang rencana diadakan pada bulan Mei. Tuhan juga memberkatinya. Berkati pemimpin kami dari tingkat rendah sampai tingkat yang tertinggi. Tuhan memberkati, berikan kesejahteraan negeri kami, kota kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan untuk menyelesaikan masa bakti, nanti pelantikan pada bulan Oktober mendatang juga Tuhan memberkati pemimpin yang baru. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup, sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, dan Injil Tuhan bebas diberitakan. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa dan membubuhkan berkat atasnya berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Anak-anak-Mu yang masih dalam pekerjaan, dalam kuliah, bepergian, tibakan di rumah dengan selamat dan bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita kembali dalam aktivitas kehidupan kita melewati malam hari ini, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman penyertaan Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita ini berkati. Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita, selamat menyambut Jumat Agung dan selamat menyambut Paskah Kebangkitan. Tuhan memberkati kita. Shalom.